Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudari dimanapun kalian berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesabaran dan kekuatan dalam langkah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membantu kita memberikan pertolongan menghadapi orang-orang kafir. Baik, alhamdulillah, tidak sepantasnya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berikan segala puji dan syukur dan tidak mengingkari apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur. Baik, saudara-saudariku dimanapun kalian berada, ya. Kali ini kita masih membahas, ya, mengutip sebagian, ya, daripada buku Menjadi Pembela Islam, ya, karangan Muhammad Rahmat Kurnia. Ya, saya akan mengutip penjelasan kelanjutan kemarin, ya, mengenai solusi umat pada hari ini, ya, yaitu tentang pendirian khilafah. Sekarang kita akan membahas di buku ini, ya, yaitu dengan judul Menegakkan Khilafah adalah wajib. Wajib enggak? Ya, mari sama-sama kita baca, ya, dan kita pahami. Di buku ini, ya, tertulis secara ringkas Imam Taqiyuddin An-Nabhani mendefinisikan daulah khilafah sebagai kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia yang merupakan institusi politis untuk melanjutkan kehidupan Islam, ya, dengan menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Ya. Dari definisi tadi tampak bahwa daulah khilafah adalah satu untuk seluruh dunia. Hal ini sangat pas dengan konsep ukhuwah Islamiyah. Berkaitan dengan persaudaraan Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya mendapat rahmat. Ya. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa pengikat persaudaraan itu adalah iman. Artinya tanpa memandang suku, ras, teritorial ataupun bentuk fisik, semua mukmin di dunia itu adalah bersaudara. Oleh sebab itu, pengkotak-kotakan kaum muslimin ke dalam banyak negara dengan pemimpinnya masing-masing jelas-jelas merupakan pengkhianatan terhadap ayat ini, ya. Jadi ayat tadi, ya, menjelaskan bahwasanya dari Quran surah Al-Hujurat ayat 10 itu menjelaskan bahwasanya mukmin adalah bersaudara, ya, baik dari perbedaan suku, ras, ya, teritorial ataupun bentuk fisik, kita semua adalah kaum muslimin bersaudara dimanapun berada. Maka pengkotak-kotakan ini adalah salah satu ya, pemikiran orang-orang kafir agar kita umat Islam tidak bersatu, tidak bisa bersatu sebagaimana bersatunya sebelum khilafah Utsmaniyah runtuh, seperti itu. Ya. Jadi lantas bagaimana hukum menegakkan khilafah itu? Ini adalah pertanyaannya, ya. Jadi ada segelintir orang menolak gagasan khilafah. Ya. Alasannya apa? Di dalam Al-Quran saja tidak terdapat kata daulah, khilafah. Jadi ada segelintir orang yang tidak menginginkan penegakan khilafah. Karena alasan mereka adalah, mana dalilnya dalam Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan khilafah, ya. Memang benar tidak ada satu kata daulah khilafah pun di dalam Al-Quran, ya. Kalaupun ada kata dulatan beredar dan khalifah pergiliran, ya, tidak ada kaitannya sama sekali dengan daulah khilafah, benar, ya. Tidak ada dalam Quran, ya, itu kata-kata untuk pendirian daulah, ya, daulah khilafah, ya. Namun satu hal yang penting dipahami bahwa sumber hukum Islam itu bukan semata Al-Quran, melainkan juga as-sunnah, ya, ijma para sahabat, ya, dan qiyas, ya. Orang yang hanya percaya kepada Al-Quran, ya, dan tidak percaya kepada hadis sunnah Rasulullah SAW, termasuk ingkar sunnah, ya. Padahal ingkar sunnah bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7, ya.
Wa ma atakumur rasuluh fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang artinya, dan apa saja yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Dan apa saja yang dicegah oleh Rasul, jauhilah, ya. Jadi kata-kata ma di dalam surat ini, ya, Quran surah Al-Hasyr ayat 7, apa saja, yang artinya dalam ayat tadi mencakup Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Sebab yang dibawa oleh Rasul bukan hanya Al-Quran, melainkan juga As-Sunnah, ya, seperti itu. Jadi selain itu banyak hukum-hukum yang hanya secara global dijelaskan di dalam Al-Quran, ya. Sedangkan rinciannya ditemukan di dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, jadi memang tidak ada kata-kata daulah khilafah di dalam Al-Quran, tetapi banyak banget jenis-jenis, ya, di dalam syariat Islam itu tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi dijelaskan di dalam sunnah Rasulullah SAW, hadisnya, ya. Contohnya apa? Di dalam Al-Quran hanya diperintahkan sholat, ya. Jadi dalam Quran itu diperintahkan sholat, ya. Tetapi tidak jelaskan bagaimana urutannya, mulai takbiratul ihram sampai salam, bagaimana tata cara masing-masing gerakan, apa bacaan pada masing-masing gerakan, kapan saja 5 waktu sholat itu, ya, apa saja yang membatalkan sholat, rukunnya juga apa, dan tata cara sholat jamak dan qashar, semua itu dijelaskan di dalam As-Sunnah. Demikian pula di dalam Al-Quran diperintahkan menunaikan ibadah haji, ya. Namun penjelasan tentang hal ihwal haji tidak terdapat dalam Al-Quran. Tata cara ihram, miqat, tahallul, diyat, wukuf, jumrah, dan banyak hal yang berkaitan dengan haji dipaparkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Banyak hal lain seperti itu termasuk persoalan daulah khilafah, ya. Jadi siapapun yang mengelaborasi dalil-dalil syar'i dengan cermat dan ikhlas akan menyimpulkan bahwa penegakan daulah khilafah hukumnya wajib, ya, atas seluruh kaum muslimin. Jadi di antara argumentasi syar'i yang menunjukkan hal tersebut adalah tadi seperti tadi, ya, dan sudah dijelaskan, ya. Jadi wajib, ya, hukumnya, ya. Jadi walaupun ada yang segelintir orang mengatakan tidak ada khilafah di dalam Al-Quran, ya sama seperti halnya sholat, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk sholat di dalam Al-Quran dijelaskan, tapi tata caranya itu dijelaskan oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu, ya. Baik, saya akan lanjutkan membaca, ya. Saya akan lanjut membaca, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini saya akan membacakan, ya, dalil dari As-Sunnah, ya. Abdullah bin Umar meriwayatkan, ya, man khalaqa yadan min ta'atin laqiyallahu yaumal qiyamati la hujjata lahu wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah, ya. Jadi yang artinya, aku mendengar Rasulullah mengatakan, barang siapa melepaskan tangannya dari baiat, niscaya Allah akan menemuinya di hari kiamat tanpa punya alasan, dan barang siapa mati dan tak ada baiat dia pun di pundaknya, maka matinya bagai mati jahiliyah, ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya, ya, khilafah itu wajib, ya. Jadi kita memang harus memilih pemimpin untuk kita baiat, kita angkat, ya. Karena memang bagaimana mungkin di suatu daerah, ya, atau di suatu negara tidak ada pemimpin, ya. Jadi di buku ini dijelaskan, ya, dijelaskan oleh Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hazam, ya, yang mengatakan, aku menemani Abu Hurairah selama 5 tahun dan mendengar dia berkata bahwa Nabi bersabda, ya, kanat Banu Israil, ya, tasuhumul anbiya'u kullama halaka nabiyyun khalaqahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa'u taksuru qalu fama ta'muruna qalafu bi bai'atil awwali fal awwali wa'atuhum haqqhum, ya, haqqhum fa innallaha sa'iluhum ammas tar'ahum, ya. Yang artinya adalah para nabi yang mengurus Bani Israel. Bila wafat seorang nabi, diutus nabi berikutnya. Tetapi tidak ada lagi nabi setelahku, ya. Akan ada para khalifah dan akan banyak. Mereka bertanya, apa yang kau perintahkan? Nabi menjawab, penuhilah baiat. Yang pertama, penuhilah hak-hak mereka
Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa-apa menjadi kewajiban mereka. Seperti itu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hadis-hadis ini menunjukkan bahwa yang mengurus urusan kaum muslimin adalah imam atau seorang khalifah. Demikian pula Rasulullah SAW menjelaskan bahwa para khalifah lah yang merupakan benteng. Selain itu, secara gamblang ditegaskan tentang larangan meninggalkannya. Ya. Semua ini merupakan penjelasan tentang wajibnya keberadaan penguasa kaum muslimin, yaitu imam atau khalifah. Wajib adanya khalifah berarti pula wajib adanya daulah. Bagaimana mungkin ada kepala negara tanpa adanya negara? Jadi gamblang sekali kewajiban kaum muslimin memiliki daulah yang dipimpin oleh khalifah. Dengan kata lain, wajib kaum muslimin memiliki daulah khilafah. Ya. Bukan hanya itu, ya, bukan hanya dari penjelasan dari hadis-hadis Rasulullah SAW, tetapi dari para ijma para sahabat. Ya. Jadi sebagai sumber hukum bisa menjadi sumber hukum ketiga dalam Islam. Ya. Jadi menunjukkan bahwa mengangkat seorang pemimpin pengganti Rasulullah hukumnya wajib. Ya. Mereka sepakat mengangkat Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan setelah beliau wafat mengangkat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, selanjutnya Utsman bin Affan, dan selanjutnya adalah Ali. Ya. Kesepakatan para sahabat dalam pengangkatan seorang khalifah terwujud dengan sungguh-sungguh. Pada saat Rasulullah wafat, para sahabat menunda pemakaman jenazah Rasulullah, ya, dan menyibukkan diri mereka dalam pengangkatan seorang pengganti beliau. Padahal telah diketahui bahwa pemakaman jenazah seseorang adalah fardu dan merupakan dosa bagi mereka untuk menyibukkan diri dalam urusan-urusan lain sampai mereka selesai mengurus jenazah. Tetapi justru sebagian sahabat menyibukkan diri dalam pengangkatan seorang khalifah walaupun mereka berkewajiban mengurus jenazah Rasulullah SAW. Sahabat yang lain mendiamkan perbuatan mereka dan menyetujui penundaan penguburan selama 2 malam meskipun mereka mampu menyalahkan penundaan, ya, dan mampu untuk menguburkan Rasulullah SAW. Perbuatan sahabat ini merupakan ijma. Ya. Mereka tentang lebih pentingnya mengangkat khalifah daripada penguburan jenazah seseorang. Ya, bahkan dilihat dari usul fikih, mengangkat khalifah juga wajib. Dalam usul fikih dikenal kaidah yang disepakati para ulama, mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ya. Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali adanya sesuatu, maka sesuatu wajib pula keberadaannya. Padahal menerapkan hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspeknya adalah wajib. Sementara hal ini tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna tanpa adanya kekuasaan Islam yang dipimpin oleh khalifah. Jadi berdasarkan kaidah usul fikih tadi, adanya khilafah hukumnya menjadi wajib. Jelaslah berbagai sumber hukum Islam tadi menunjukkan bahwa menegakkan daulah khilafah merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala atas seluruh kaum muslimin, ya. Jadi hadirin saudara-saudariku dimanapun kalian berada, ya, dari buku ini kita bisa mengambil penerangan, ya, solusi untuk umat di hari ini, ya. Kita untuk tetap berprasangka baik, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dengan keadaan yang saat ini telah terjadi. Begitu banyak pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang diktator, ya, suka-suka hati mereka mengganti undang-undang, mengganti peraturan-peraturan, ya, dan para aparat-aparat mereka suka hati semena-mena dalam menempati jabatan-jabatan mereka, ya. Ingat, ya, ini adalah fase-fase yang sangat sulit bagi kita, tetapi di sini ada kabar gembiranya, ya. Ingat, ya, kita harus tetap berpegang kepada Islam, ya. Kita harus percaya dengan sabda-sabda yang telah Rasulullah SAW jelaskan kepada para sahabat, ya. Dan sampai di hari ini kabar gembira itu telah sampai di telinga kita, bahwasanya kita jangan putus asa, tetap berprasangka baik, tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya kabar gembira itu tidak akan lama lagi. Kalau tidak di kita, maka di anak cucu kita. Maka dari itu mari bersama-sama kita berikan tujuan kepada diri kita pribadi dan keluarga kecil kita dan anak turunan kita. Jika kita seorang guru atau kita memiliki jamaah, maka mari bersama-sama jamaah kita arahkan untuk menjadi pembela Islam, ya. Biar kita hidup kita lebih tenang, ya. Kita harus lebih bersabar lagi dalam menghadapi keadaan saat ini, ya. Biar kita tetap fokus dengan tujuan kita hidup di dunia, tidak hanya happy-happy, ya, hiburan sana sini, ya. Nggak ada duit, stres, pusing, ya, dengan naiknya harga sembako yang mahal, ya, susahnya cari pekerjaan, khususnya bagi para pemuda, ya.
jadikan tujuan hidup kita ya untuk menjadi pembela-pembela Islam di akhir zaman. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mengemban amanah ini ya. Mungkin itu dari saya sekian ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.